Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismaan, SPDI. Sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dan indikatornya kita lihat di sini, yaitu untuk kompetensi dasar 1.1 yaitu menghayati nilai-nilai keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan indikator membiasakan diri berperilaku menghayati nilai keimanan kepada para malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar 3.6 yaitu memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan indikatornya menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah, menentukan hukum beriman kepada malaikat, menunjukkan dalil-dalil tentang beriman kepada para malaikat, menyebutkan nama malaikat Allah, menyebutkan tugas-tugas para malaikat Allah, menjelaskan perbedaan malaikat dengan manusia dan makhluk Allah lainnya. Adapun kompetensi dasar 4.4 yaitu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi indikatornya adalah menampilkan contoh dari ciri-ciri perilaku beriman kepada malaikat. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada malaikat, yaitu iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kita lihat poin yang 1, tugas-tugas malaikat adalah kita lihat pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal sebagai penghulu para malaikat. Ia adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril
disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 98 dan Quran surat At-Tamrin ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruhul Al-Amin dan Ruhul Al-Quddus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Yang kedua, kita lihat malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang diberikan tugas untuk mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengatur rezeki, terutama kepada manusia. Ia bertugas mengatur air, menurunkan hujan, petir, membagikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan, juga hewan-hewan dan lain-lain di muka bumi ini. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberi tugas meniup sangkakala. Israfil selalu memegang terompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, ia akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Sedangkan tiupan yang kedua akan mematikan para malaikat, dan tiupan yang ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Adapun malaikat yang keempat adalah malaikat Mungkar, dan yang kelima adalah malaikat Nangkir, yang mana mereka ini, Mungkar dan Nangkir ini, adalah 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Pemeriksaan akan dimulai ketika pemakaman selesai. Orang terakhir dari jamaah pemakaman telah melangkah 40 langkah dari kuburan. Adapun yang poin 6 yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Dan yang ketujuh adalah malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Atid adalah bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Kedua malaikat ini sangat jujur dan tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Mereka tidak ditugaskan untuk mengolah, menganalisis, menyimpulkan, apalagi menjatuhkan vonis. Mereka hanya menyetor data. Semua keputusan ada pada Maha Kasih Sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik adalah pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diberi tugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Ia sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Kita lihat poin perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Untuk poin pertama kita lihat dulu sifat-sifat malaikat, yaitu gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Memiliki akal dan pikiran yang bersifat statis. Kemudian kita lihat sifat-sifat manusia, yaitu manusia itu nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan sifat jin itu yaitu gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran. Kemudian kita lihat poin yang terakhir, yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran
Apa yang diimani dalam hal beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat dipetik antara lain sebagai berikut: menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan Allah melainkan melalui malaikat Allah SWT tanpa usaha dan kerja keras. Terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.